Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sali Salsabila 1801010126 dan Nunik Restuti dengan NPM 1801010128. Di sini kami akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, dalam pemasaran sasaran itu memiliki 3 langkah utama. Yang pertama ada segmentasi pasar, kedua penentuan pasar sasaran, dan yang ketiga penempatan produk. Di sini saya akan menjelaskan langkah pasar sasaran. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting itu membagi pasar menjadi pembeli yang kebutuhan, karakteristik atau perilakunya berbeda dan mungkin membutuhkan produk atau bauran pasaran terpisah. Segmenting memiliki tujuan untuk membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Segmenting memiliki manfaat yang pertama, perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan. Yang kedua, perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Ketiga, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Keempat, dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode di mana reaksi pasar cukup besar. Dalam mensegmentasikan pasar konsumen, ada dasar-dasar. Yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini adalah membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau komplek perumahan. Yang kedua ada segmentasi demografik. Segmentasi demografik ini adalah suatu proses yang membagi-bagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, agama, ras, dan kebangsaan. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mensegmentasikan pasar industri. Jadi, mensegmentasikan pasar industri ini secara geografis atau menurut manfaat yang dicari, status penggunaan, tingkat penggunaan, dan status loyalitas. Dalam industri terpilih, sebuah perusahaan dapat mensegmentasikan lebih lanjut berdasarkan ukuran pelanggan atau lokasi grafik. Dan yang ketiga ini adalah mensegmentasikan pasar internasional. Jadi, dalam mensegmentasikan pasar internasional ini, hanya sedikit perusahaan mempunyai sumber daya atau bersedia beroperasi di semua negara yang ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Ini berarti ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Kedua, dapat dijangkau atau accessible. Accessible ini adalah segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, ada cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasar yang sesuai. Yang ketiga ada dapat dibedakan atau differentiable. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir dapat dilaksanakan atau actionable. Jadi segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki. Saya Nunik Restuti akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Sally. Yang selanjutnya yaitu ada targeting. Targeting yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Setelah perusahaan memilih segmen pasar yang akan dimasuki, strategi selanjutnya adalah menentukan target pasar atau pasar sasaran. Definisi umum dan targeting adalah proses memilih target market yang tepat bagi produk dan jasa perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pola menentukan target market. Yang pertama yaitu ada single segment
concentration, yaitu perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua ada selective specialization, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmen tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Yang ketiga yaitu ada product specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik, namun resikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Yang keempat yaitu ada market specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Resiko akan kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian dan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu ada full market coverage, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi, namun diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah targeting. Yang pertama yaitu ada menganalisa permintaan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu penentuan sasaran pasar, dan yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran di sini ada 3, yaitu yang pertama strategi menyeleksi pasar sasaran, atau mass market strategi. Pasar bisnis menggunakan 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Pertama adalah tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau disebut undifferentiated marketing. Strategi pemasaran masa ini memerlukan sumber daya dan kemampuan memproduksi yang besar, serta kemampuan pemasaran untuk produk massa. Sebagai contoh, ketika Honda pertama kali memasuki pasar motor Amerika dan Eropa, target pasar yang dituju adalah segmen dengan variabel volume tinggi dan harga rendah. Kemudian Honda menggunakan skala ekonomis dalam pemasaran massanya dengan memperkecil segmen pasarnya untuk meningkatkan volume penjualan. Pendekatan kedua dalam strategi pemasaran massa yaitu membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda atau disebut juga differentiated marketing. Sebagai contoh adalah sebuah produk minuman penyegar dalam botolan yang juga mengemas produknya menjadi saset dan kaleng, sehingga penjualannya akan meningkat. Yang kedua yaitu ada niche market strategy.
atau strategi penetapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Misalnya, pendiri supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan penduduk atau komplek. Yang selanjutnya yaitu ada concentrate marketing atau growth market strategy. Strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Strategi pertumbuhan pasar ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penetapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru kepada sasaran atau target pasar yang dituju. Yang selanjutnya yaitu ada positioning, yaitu tindakan untuk menempatkan posisi bersaing, produk, dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasar. Selanjutnya yaitu peran positioning dalam strategi pemasaran. Positioning memiliki peran yang sangat penting di dalam strategi pemasarannya. Alasannya, dunia sekarang ini dilanda overkomunikasi, terjadi ledakan barang, media, maupun iklan. Akibatnya pikiran pada prospek menjadi ajang pertempuran. Untuk mencapai produk positioning yang kuat, suatu perusahaan perlu melakukan diferensiasi dalam banyak faktor, yaitu teknologi, harga, kualitas, saluran distribusi, atau sasaran konsumennya. Yang selanjutnya yaitu ada 4 hal utama yang disebut sebagai the golden rules of product. Yang pertama yaitu perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua yaitu perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga yaitu perusahaan harus menargetkan produknya pada segmen pasar tertentu, misalnya pada segmen masyarakat atas, menengah, atau bawah. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Yang selanjutnya yaitu ada produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, antara lain yang pertama yaitu penentuan posisi menurut atribut. Penentuan posisi berdasarkan atribut adalah memposisikan produk berdasarkan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, kedudukan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penentuan posisi menurut manfaat. Penentuan posisi menurut manfaat adalah memposisikan produk sebagai pemimpin atau suatu manfaat tertentu. Manfaat mencakup manfaat simbolis, manfaat fungsional, dan manfaat berdasarkan pengalaman. Yang ketiga yaitu penentuan posisi menurut penggunaan dan penerapan. Kemudian yang keempat yaitu ada penentuan posisi menurut pemakai. Kemudian ada penentuan posisi menurut pesaing. Kemudian penentuan posisi menurut kategori produk. Dan penentuan posisi harga dan kualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.